Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jislan Hali, mahasiswi kedokteran Universitas Pelita Harapan yang akan memandu pada acara hari ini. Selamat datang di acara memulihkan perekonomian dan pariwisata di masa pandemi. Selamat datang juga untuk para narasumber kita, Kak Andre Aderiania, SHMHCLA, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Siak, kepada kedua narasumber kita, Ari Julianto Gema, staf ahli bidang reformasi dan birokrasi dan regulasi Kemenparekraf RI. Narasumber berikutnya, Adi Warma Adil, SI, MSI, anggota DPRD Kota Bogor. Dan last but not least, Kalesti Putri Utami, SHMKN, anggota DPRD Provinsi Lampung. Kepada moderator kita selamat datang pula untuk Kak Karis Basing, founder Dua Laki Channel. Selanjutnya kami juga berterima kasih untuk para support system kita, Kak Ines Kosmetik. Apakah Kak Ines sudah datang di sini? Oke. Sudah belum? Oke. Kalau belum, maka selanjutnya kita akan sebelum mulai acara ini kita akan langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bang Karis dipersilakan. Sudah hadir. Sudah hadir. Halo, kita sapa dulu. Halo. Lupa untuk fitnessnya. Iya, terima kasih loh kami ucapkan kepada Kak. Iya. Oke, bisa langsung ya? Ya, boleh langsung Kak. Suaranya putus-putus soalnya. Oke, langsung saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera ya. Nah, senang sekali hari ini saya Maria ya, perwakilan dari Ines Kosmetik ya, bisa ikut hadir di acara webinar yang sangat menginspirasi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih untuk Jessica ya yang sudah mengundang Ines Kosmetik, dan juga terima kasih juga untuk moderator, dan juga terima kasih untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta acara webinar hari ini ya. Nah, sedikit saya akan menjelaskan tentang Ines Kosmetik. Apa sih Ines Kosmetik itu?
Nah, Ines Kosmetik adalah produk lokal atau produk Indonesia ya, yang berdiri sejak tahun 1998, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, untuk produksi Ines sendiri ya, dari bahan berkualitas dan juga diawasi langsung oleh Badan POM ya, serta sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, sehingga jangan ragu lagi nih untuk menggunakan Ines Kosmetik. Ya, nah khusus hari ini untuk diskon Ines Kosmetik kita berikan 10% ya, dan juga free ongkir minimal belanja Rp100.000. Nah, ada lagi nih diskon sebesar 20% dari produk terbaru kita, yaitu Pure Gentle Makeup Remover. Apa sih Pure Gentle Makeup Remover itu? Pure Gentle Makeup Remover adalah micellar water terbaru dari Ines Kosmetik ya, yang sangat bagus sekali tanpa kandungan alkohol, sehingga mampu menjaga kelembapan dari wajah kita ya. Nah, kalau misalnya teman-teman atau adik-adik di sini mau berbelanja online, bisa langsung masuk di e-commerce ya, Shopee, JD ID, Lazada, dan juga yang lainnya. Itu bisa langsung ketik nih Ines Official Store, atau masuk di aplikasi My Ines, bisa download langsung di Play Store ya. Nah, di situ nanti teman-teman atau adik-adik ya bisa lihat langsung apa saja sih produk Ines Kosmetik, dan langsung nanti ada harganya di My Ines ya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kakak atau perkenalan produk Ines dari kakak ya. Selamat mengikuti acara webinar. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya kami. Oke, baik, selanjutnya kita akan kepada moderator kita. Kita langsung panggil Bang Karis untuk memandu pada acara hari ini. Oke, baik. Terima kasih Jessica yang sudah membuka acara pada sore hari ini, dan terima kasih juga buat Ines yang sudah mensupport acara seminar online kali ini. Terima kasih buat Ines dan Jessica sekali lagi. Dan selamat sore semuanya, selamat datang di seminar online dengan tema memulihkan perekonomian dan pariwisata di masa pandemi. Selamat datang bagi para pembicara. Saya sapa dulu, ada Pak Android dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak. Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sapa lagi ada Bapak Aditya dari anggota DPRD Kota Bogor. Halo Pak, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Haris. Ada Bapak Ari Julio Gemba dari staf Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Halo Pak, selamat sore Pak. Sore. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum juga Pak. Dan terakhir ada Ibu Lesti dari anggota DPRD Provinsi Lampung. Halo Bu, selamat sore. Apakah sudah bergabung Bu? Oke, baik. Tampaknya Ibu Lesti belum bisa gabung untuk acara kali ini. Mungkin nanti. Oke, terima kasih juga para peserta yang sudah hadir. Ada dari Aceh, Medan, Papua, dan daerah-daerah lainnya yang tidak bisa saya sebutin satu persatu. Selamat datang juga buat para peserta. Oke, buat teman-teman peserta diharapkan untuk mematikan suara selama acara seminar langsung supaya tidak mengganggu acara seminar online. Oke, pertama-tama saya pengen ini membuka pertanyaan kepada Bapak Ari Julio Gemma, karena kebetulan menterinya baru diganti ya Pak ya, oleh Pak Jokowi sendiri, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Ya, saya tidak akan menanyakan alasan kenapa bisa diganti, tapi saya ingin menanyakan gebrakan terbaru apa yang dibuat Pak Sandiaga Uno, mungkin atau arahan dari Pak Sandiaga Uno sendiri untuk jajarannya di dalam kementerian ini Pak. Mohon maaf Pak, suaranya tidak ada Pak. Halo, bisa dengar? Bisa dengar suara saya? Ya, oke. Kedengaran Pak. Ya, jadi arahan dari menteri yang baru dalam hal ini Menteri Sandiaga Uno
ini kepada kami itu ada 3 hal, yaitu bahwa dalam melaksanakan program-program itu kita ada tiga hal. Pertama yaitu melakukan adaptasi. Dalam hal ini bahwa memang dalam keadaan saat ini kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru untuk dalam melakukan program-program kerja, termasuk melaksanakan protokol 3M, itu protokol kesehatan, dan juga melakukan cara-cara baru dalam melakukan atau melaksanakan program pariwisata dan ekonomi kreatif. Lalu yang kedua adalah inovasi. Tentunya dalam keadaan saat ini kita harus melakukan inovasi terbaru. Bagaimana setiap ketika ada keterbatasan untuk melakukan kegiatan atau program, itu harus ada inovasi-inovasinya sehingga bisa memberikan manfaat lebih yang optimal kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, ini yang paling penting, bahwa dalam melakukan kegiatan tentu saja kita tidak bisa sendirian, karena bagaimanapun juga sumber daya terbatas, sehingga perlu kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan. Dalam hal ini, kalau dalam kita mengenalnya pentahelix ya, jadi ada unsur akademisi, birokrasi, bisnis, terus kemudian komunitas, kemudian juga government, pemerintah pusat maupun daerah, dan juga yang kelima media. Nah, ini kolaborasi dari 5 pemangku kepentingan ini sangat penting, terutama dalam memajukan dan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Dan ini Pak, cara Bapak untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi lainnya bagaimana Pak? Ini kan juga terkait juga dengan pemerintah daerah yang mempunyai kebijakannya masing-masing. Nah, cara Bapak untuk berkolaborasi supaya sama-sama bekerja sama untuk memulihkan pariwisata dan perekonomian bagaimana Pak untuk yang di daerah? Jadi sebenarnya banyak mekanismenya ya, mekanismenya banyak. Jadi pertama misalnya kita kalau di pariwisata itu kita punya Riparnas, rencana induk pembangunan pariwisata nasional gitu ya, di mana nanti dalam Riparnas tersebut diturunkan menjadi Parda, rencana induk pembangunan pariwisata daerah. Nah, ini nanti dari sinilah kemudian ada timbul kolaborasi, karena pemerintah pusat akan mendukung pemerintah daerah yang punya Riparda tadi gitu ya. Lalu kemudian juga kita juga tentu saja punya MOU, kesepahaman dengan berbagai daerah dalam hal ini untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan tertentu atau mendukung. Karena selama ini kita juga punya namanya COE atau pendukungan event ya, ada 100 event seluruh Indonesia yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga nantinya harapan kita dari dukungan tersebut timbul kolaborasi. Dan tentu saja saat ini kita juga telah mendukung dalam hal ini desa wisata. Nah, karena memang fokusnya nanti kita akan mencoba mendukung desa wisata di berbagai daerah yang jumlahnya ada sekitar 300-an gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dari dukungan ke desa wisata tersebut makin banyak masyarakat lokal yang terbantu secara ekonomi dari pengembangan pariwisata itu sendiri. Dan untuk anggarannya sendiri berapa Pak? Kenapa? Untuk anggaran dari kementerian sendiri? Kalau anggaran total kementerian ini sekitar 3 miliar. Sekitar untuk tahun ini sekitar 3-4 miliar. Dan itu untuk satu daerah atau bagaimana Pak? Enggak. Itu untuk semua daerah. Dan prioritas untuk dari Kementerian Pariwisata sendiri Pak, ini kan juga Pak Jokowi juga bilang bahwa ada 10 destinasi baru untuk Bali sendiri, di luar Bali sendiri. Nah, itu prioritasnya ada nggak sih Pak untuk daerah-daerah tertentu? Ada. Jadi memang saat ini berdasarkan arahan Presiden itu ada 5 daerah destinasi super prioritas ya. Dari mulai Danau Toba, Borobudur, kemudian Mandalika, Lombok, lalu kemudian Labuan Bajo, Flores, dan juga Likupang di di Sulawesi gitu ya. Nah, itu 5 ini yang harus ditangani dalam tahun ini, sepanjang tahun 2021 ini, sehingga nantinya infrastruktur ini dikembangkan,
lalu kemudian juga sumber daya manusianya juga ditingkatkan, sehingga nantinya harapan kita 5 destinasi super prioritas ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat lokal maupun Indonesia ketika nanti pariwisata sudah bisa jalankan secara normal kembali. Dan mungkin ada ini nggak Pak, ada gebrakan sendiri buat Bapak sendiri untuk Pak Sandiaga Uno, atau mungkin dari Komisi 10 sendiri sudah ada melakukan lobby-lobby untuk bagaimana caranya supaya gerakan ini bisa cepat dilaksanakan Pak? Karena kan kita juga tahu kalau misalnya pandemi ini sudah 1 tahun ya Pak ya berlangsung, dan juga efeknya terasa kepada pariwisata dan perekonomian. Mungkin ada nggak sih Pak yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian sendiri dan juga mungkin kerjasama terhadap Komisi 10 Pak? Ya, kalau gebrakan sih memang kita menjalankan program yang sudah diarahkan ya. Cuma memang harus lebih cepat. Karena Pak Sandiaga Uno sendiri sebagai menteri yang baru, dia punya prinsip ada gercep, geber, sama gaspol ya. Jadi gercep tuh gerak cepat, geber itu gerak bersama, dan gaspol itu gali semua potensi untuk lapangan kerja gitu ya. Jadi pokoknya semua program sangat cepat, lalu dilakukan kolaborasi, gerak bersama gitu. Jadi berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan yang ketiga kita mencari bagaimana ada peluang-peluang ekonomi baru atau usaha lapangan kerja baru, sehingga nantinya bisa mengangkat perekonomian masyarakat lokal juga. Itulah sebenarnya gebrakan yang baru. Sedangkan program-programnya semua itu sebenarnya telah diprogramkan sejak tahun lalu gitu ya. Jadi 5 DSP tadi, lalu kemudian dukungan pada desa wisata, lalu kemudian juga kerjasama dengan pemerintah daerah untuk calendar of event, ada 100 lebih calendar of event gitu. Nah itu semua dijalankan. Mudah-mudahan nantinya pada akhirnya bisa kembali lagi membangkitkan pariwisata daerah. Dan mungkin untuk UKM-UKM yang ada di daerah sendiri Pak, bagaimana Pak? Ini kan juga UKM-UKM juga merasa juga penurunan penghasilannya itu semakin menurun drastis Pak. Nah ini kan juga mungkin ada nggak sih Pak kayak misalnya bantuan-bantuan yang diberikan Kementerian Pariwisata supaya UKM-UKM yang ada di daerah itu bisa naik sedikit saja Pak untuk penghasilannya Pak? Ada nggak bantuan-bantuan yang diberikan Pak? Yang pasti setiap kementerian lembaga kan pasti punya perannya masing-masing ya. Kayak kalau berbicara dengan UKM itu pasti ada Kemenkop UKM yang membantu gitu ya. Dan juga seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan UKM. Kalau di pariwisata sendiri, Kemenparekraf itu kita memang fokus di teman pelaku usaha atau pelaku di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang mana selama ini kita sudah memberikan bantuan langsung tunai dalam bentuk bantuan insentif pemerintah. Jadi kita memberikan dana untuk jadi modal kerja, itu sudah dilakukan. Lalu kemudian kita juga memberikan bantuan bahan makanan pokok kepada para pelaku yang terimbas atau terdampak secara ekonomi dari pandemi tersebut. Lalu kemudian juga kita juga mencoba untuk memfasilitasi pinjaman lunak bagi UKM dalam hal ini untuk bisa memulai usaha kerja, termasuk restrukturisasi pinjaman. Jadi yang punya pinjaman, kalau pinjamannya macet karena nggak bisa bayar, kita juga fasilitasi gitu ya. Dan kemudian juga kita banyak juga fasilitasi untuk promosi perdagangan. Jadi kita punya program namanya Beli Kreatif Lokal. Beli Kreatif Lokal itu kita mengundang teman-teman UMKM yang punya produk bagus, nanti kita bantu fasilitasi desainnya, lalu kemudian pemasarannya, sampai ke digitalisasi, karena kan sekarang eranya transformasi digital ya, sehingga harapan kita nanti mereka lebih optimal pendapatannya gitu, dibandingkan kalau mereka tidak menggunakan digitalisasi. Jadi seperti itu program yang kita lakukan. Tapi kenapa Pak Presiden ini Pak melibatkan kayak misalnya selebgram dan juga mungkin artis-artis lain di dalam pembangunan atau mungkin mengembangkan pariwisata yang ada di daerah-daerah? Kenapa Pak? Ini kan juga banyak pertanyaan juga bagi masyarakat sendiri. Ini kan juga masyarakat bertanya-tanya kenapa kok melibatkan para artis atau mungkin para selebgram yang mungkin dikenal oleh sebagian masyarakat. Apakah itu bisa membuat pariwisata bisa naik atau bagaimana Pak?
Ya, untuk promosi kan banyak strateginya ya. Untuk promosi itu jelas banyak strateginya gitu. Jadi ada yang melalui iklan di TV, ada di iklan di koran gitu ya. Termasuk iklan membuat video, termasuk juga penggunaan dalam hal ini influencer gitu ya. Karena ini ilmu marketing gitu. Jadi dalam ilmu pemasaran tuh ada yang namanya penggunaan influencer atau buzzer dalam hal ini untuk memasarkan produk. Jadi bukan hal yang aneh sih menurut saya. Dan kita tidak pernah menggunakan dan kita tidak pernah berhubungan langsung dengan influencer tersebut karena kita memang selalu dalam menggunakan sarana promosi tersebut berhubungan dengan agensi gitu. Nah, agensi ini punya strategi tentunya. Ada yang agensi ini khusus menangani TV, ada agensi khusus menangani koran, ada agensi khusus menangani misalnya tadi influencer gitu. Nah, itu semua tentu saja sesuai dengan strategi marketingnya masing-masing gitu. Jadi kalau penggunaan itu tentu saja disesuaikan dengan strateginya. Gitu. Tentu saja dilihat nanti keberhasilannya. Kan ada ukuran-ukurannya keberhasilannya. Dan selama ini kita melihat memang kalau dilihat dari survei gitu bahwa peran dari influencer atau buzzer gitu ya itu memang cukup signifikan gitu didengar oleh publik karena memang ternyata orang kalau mau melakukan dia selalu ingin mendengar atau melihat dari orang yang sudah dia kenal gitu atau orang yang menjadi mungkin istilahnya panutannya gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi memang menurut survei sih cukup potensial untuk menggait minat atau interest publik itu agar supaya misalnya nanti kalau misalnya situasi sudah normal, mereka mau melakukan pariwisata tersebut. Tapi Pak, ini Pak untuk wisatawan luar negeri nih Pak, ini kan juga menjadi masalah juga sih Pak bagi negara kita sendiri. Bagaimana pemerintah kita juga lagi fokus, kita kan juga maunya wisatawan luar negeri datang ke Indonesia. Tidak 100% ditaatin, tetapi mungkin ada nggak sih Pak gebrakan-gebrakan lain supaya wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia itu bisa bukan lagi menambah masalah baru di dalam COVID, tetapi sama-sama membantu sih Pak. Ada nggak sih gebrakan-gebrakan lain selain protokol kesehatan yang harus ditaatin Pak? Halo Pak. Halo Pak. Halo. Halo. Halo, bisa dengar suara saya? Halo Pak. Ya, bisa dengar suara saya? Ya. Apakah suara saya kedengaran Pak? Ya, ya. Ya, jadi yang pasti tentu saja saat ini kan semua negara sedang membatasi ya keluar masuknya, gitu ya. Jadi mungkin untuk saat ini memang tidak dimungkinkan untuk adanya wisatawan asing secara bebas keluar masuk Indonesia gitu ya. Jadi semua negara juga begitu. Nah, tapi kalau nanti strateginya ke depan, kalau misalnya situasi sudah normal, tentu saja kalau kita mau membuka kembali wisatawan asing masuk ke Indonesia, pertama tentu saja harus sudah tervaksinasi, karena sekarang semua negara sudah melakukan vaksinasi gitu, sehingga nantinya wisatawan asing yang masuk ke Indonesia ini tidak menjadi masalah kesehatan baru gitu. Jadi udah ada uji tanda sudah divaksinasi. Satu. Yang kedua, kita juga punya tujuan agar bahwa ke depan ini kita mengedepankan quality tourism gitu ya. Jadi quality tourism itu adalah bagaimana turis-turis yang datang ke Indonesia itu berkualitas.
Jadi sehingga yang datang ke sini itu bukan turis-turis yang sekedar untuk datang tapi nggak berbelanja. Karena kalau datang nggak berbelanja, pengaruhnya kecil sekali terhadap perekonomian lokal gitu. Tapi kalau misalnya datang ke sini, mereka berbelanja cukup signifikan, banyak gitu kepada pedagang-pedagang lokal. Nah, itu kan mengangkat perekonomian lokal. Nah, itulah sebenarnya yang kemudian menjadi prioritas kita. Karena kita mendatangkan quality tourism, quality turis yang berkualitas datang ke Indonesia gitu. Sehingga nantinya harapan kita kalau misalnya kita selektif, jadi kita tidak lagi semata-mata berkaca pada jumlah dari turis asing gitu, enggak, tapi bagaimana kita menyasar pasar-pasar tertentu yang memang mereka punya kualitas untuk membeli atau membayar dengan cukup tinggi gitu. Itu yang sebenarnya kita sasar. Sehingga nanti harapan kita dengan begitu wisatawan pariwisata di Indonesia bisa lebih maju lagi gitu. Sehingga karena pertama dari segi kesehatan sudah terjamin, dan kedua juga berdampak positif terhadap perekonomian lokal. Dan mungkin terakhir ini Pak, buat Bapak sendiri, seberapa yakin Bapak tahun ini dari kementerian juga, seberapa yakin Bapak untuk, atau mungkin berapa persen sih Pak, Bapak yakin bahwa pariwisata dan perekonomian di Indonesia itu bisa pulih di tahun ini? Seberapa yakin dan berapa persen Pak? Dan juga ini kan saya baca juga di berita bahwa target dari Bapak Menteri seberapa yakin Pak untuk pemulihan perekonomian dan pariwisata Pak? Oke, jadi kalau saya ditanya seberapa yakin, pasti saya yakin sekali gitu ya, karena saya harus optimis kan gitu. Karena bagaimanapun juga, pertama tolok ukurnya adalah satu, bahwa saat ini semua negara sudah melaksanakan program vaksinasi gitu ya, sehingga harapan kita nanti situasi bisa normal kembali. Karena semua negara sudah vaksinasi, maka akan dibuka kembali lalu lintas perjalanan turis dalam hal ini atau wisatawan. Yang kedua, beberapa survei dalam hal ini, survei mengenai wisata di dunia gitu, selalu menempatkan Indonesia di posisi pertama. Misalnya Bali, kemudian ada juga survei mengenai tempat untuk menyelam terbaik dunia, ada di Indonesia juga. Artinya, selama ini sebenarnya Indonesia sudah cukup menjadi top of mind, atau menjadi pilihan utama bagi masyarakat dunia apabila mereka ingin berwisata. Nah, inilah sebenarnya peluang bagi kita. Karena dari berbagai survei ini diketahui bahwa untuk wisata berikutnya atau wisata ketika masa normal nanti, itu Indonesia tetap pilihan utama. Oleh karena itulah kemudian kita optimis. Sehingga saat ini sebenarnya yang kita lakukan adalah mempersiapkan bagaimana nantinya ketika situasi sudah normal kembali, Indonesia siap untuk menerima wisatawan asing tersebut. Caranya bagaimana? Ya kita melengkapi atau membenahi infrastruktur dasar, termasuk salah satunya toilet. Nah, karena selama ini yang menjadi komplain atau keluhan dari wisatawan lokal maupun mancanegara adalah masalah toilet di berbagai daerah wisata. Nah, saat ini kami bahkan sudah membentuk Satgas Toilet Nasional gitu. Jadi bagaimana sekarang kita serius sekali membenahi toilet-toilet di berbagai daerah wisata, sehingga harapannya nanti memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang, baik mancanegara maupun lokal, sehingga dengan begitu nanti menimbulkan kepercayaan kembali bagi turis-turis untuk datang ke Indonesia atau menikmati wisata di destinasi wisata di seluruh Indonesia. Oke, Bapak Adi, terima kasih atas penyampaian jawabannya, dan juga nanti mungkin ada pertanyaan dari peserta, nanti akan ditanyakan ke Bapak sendiri. Oke, setelah ini saya bertanya dulu kepada Bapak. Halo Bapak, selamat sore Pak. Halo Bapak Aditya. Ya, halo. Halo Bapak Aditya. Ya, Selamat sore Pak. selamat sore. Ya, ini kan juga Pak, Kota Bogor sendiri dekat dengan Jakarta, dan juga
Wali Kota Bogor juga mungkin ada arah-arahan tersendiri nggak sih Pak dalam pemulihan perekonomian dan pariwisata? Kan juga kebanyakan warga Jakarta itu berwisata ke Bogor, ke Puncak. Nah ini kan juga terdampaknya itu kan terasa banget itu Pak, pariwisata dan perekonomian di Bogor sendiri ketika Puncak Bogor sendiri turun sangat drastis penghasilannya. Nah mungkin ada nggak sih Pak arahan dari Pak Wali Kota Bogor sendiri atau mungkin dari Ketua DPRD sendiri Pak? Baik, terima kasih. Izinkan saya menyapa dulu yang kami hormati Pak Androy Aderianda, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, yang kami hormati Pak Arijio Gema, staf ahli Kemenparekraf, yang kami hormati Dr. Haris Santoso, Deputi Kemenparekraf, kemudian rekan saya juga Ibu Lesti Putri Utami, anggota DPRD Provinsi Lampung, Mbak host dan Mas moderator, serta peserta yang hadir pada kesempatan webinar siang hari ini. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan karena pandemi COVID-19 cukup mengalami kenaikan, bahkan di Kota Bogor, kota tempat saya, ini tercatat 170 orang per hari ini yang positif. Dan total dari sejak masa pandemi sudah mencapai 9.000 orang gitu. Angka yang sungguh luar biasa dan memang harus jadi perhatian kita semua. Sebelumnya Mas Haris, mungkin saya juga gambarkan Kota Bogor ini sebenarnya kota yang kecil ya. 110 km persegi, 6 kecamatan, 68 kelurahan, warganya hanya 1 juta. Cuman secara lapangan pekerjaan ini hampir 36% di bidang perdagangan, rumah makan, dan restoran. Tentu ini sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Kemudian kalau kita lihat dari jenis pekerjaan, Bogor ini 58% adalah karyawan. Dan Bogor sebagai salah satu penyangga kota ibu kota tentu sangat terkait dengan kebijakan COVID-19 di ibu kota. Memang banyak karyawan yang komuter lain gitu ya, pengguna komuter lain bolak-balik Jakarta Bogor, dan ini tentu menjadi masalah sendiri dalam perekonomian kami. Dan memang di masa pandemi COVID-19 ini saya coba sampaikan bahwa kegiatan restoran dan hotel yang mencapai 25% dari PAD Kota Bogor ini memang sangat terdampak sekali. Karena memang di Bogor ini pariwisatanya selain Kebun Raya Kota Bogor yang menjadi ikon, kemudian Situ Gede, kemudian Kampung Mulia Harja, banyaknya adalah wisata kuliner gitu ya. Jadi 200.000 sebelum masa pandemi orang memasuki Kota Bogor yang sempit ini untuk ya entah itu dia wisata kuliner atau mengunjungi lokasi-lokasi pariwisata yang ada di Kota Bogor. Sehingga memang dengan situasi demikian pandemi COVID-19 tentu saja sangat berpengaruh terhadap kegiatan pariwisata dan perekonomian. Kalau dilihat latar belakang tadi ya. Dan kami bersama pemerintah Kota Bogor sudah melakukan langkah-langkah yang dianggap penting karena memang penanganan COVID-19 ini tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Pak Wali, tapi juga harus melibatkan DPRD dan seluruh elemen masyarakat. Dan misalnya saja untuk intervensi anggaran yang sudah coba dilaksanakan di Kota Bogor, yaitu sekitar penerima BLT APBN di Kota Bogor ini cukup banyak, 79.000, APBD provinsinya ada 32.000, dan BLT APBD Kota Bogor sekitar 27.000. Kami juga mendapatkan program dari Kementerian UKM, yaitu sekitar 17.000 senilai 2,4 juta untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan mungkin sekaligus saya tambahkan juga bahwa di akhir tahun 2020
Kemenparekraf juga sudah mencairkan bantuan hibah ya untuk Kota Bogor sekitar 73 miliar. Jadi ini adalah bantuan untuk beberapa daerah yang menjadi destinasi strategis atau daerah yang menjadi mempunyai 25% PAD dari pajak hotel dan restoran. Kalau nggak salah, beberapa kota besar seperti Pekanbaru, Lampung, Kota Medan, Bandung, sekitarnya juga dapat. Dan itu seingat saya total yang dicairkan oleh Kemenparekraf sekitar 3,3 triliun. Dan alhamdulillah karena memang programnya agak mendadak, yang bisa cair di Kota Bogor hanya 51%-nya. Tapi dalam perjalanannya kami bersyukur bantuan dari Kemenparekraf ini cukup menguatkan punggung ekonomi Kota Bogor sehingga mudah-mudahan Kota Bogor bisa melewati masa pandemi dengan tidak kurang satu apapun. Berbagai usaha juga sudah dilakukan karena memang agak ini ya perbedaan intervensi kesehatan dan ekonomi tentu rada bertolak belakang dari sisi pandemi COVID-19 ini gitu. Kalau ingin masyarakat kurang terdampak COVID tentu dilakukan PSBB mikro, PSBB berskala besar dan bahkan PPKM gitu ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Tentu saja secara tidak langsung akan mengurangi omset maupun target penerimaan dari hotel dan restoran. Mungkin ini yang menjadi kendala di Kota Bogor, karena Kota Bogor ini menjadi penyangga kegiatan kementerian melalui hotel-hotel yang ada di Kota Bogor, kemudian juga bisnis kulinernya yang memang pada akhir pekan menjadi jamuan bagi warga yang datang ke Kota Bogor. Mungkin itu Mas Haris, terima kasih. Dan tadi kan Pak, Bapak juga sebut bahwa PPKM juga berdampak kepada perekonomian dan juga ke pariwisata nih Pak. Nah, mungkin ada nggak sih Pak solusi dari pemerintah Kota Bogor sendiri Pak di dalam kebijakan PPKM sendiri? Karena kan mungkin ada nggak sih Pak, misalnya kalau misalnya PPKM ini dilaksanakan, mungkin ada nggak sih bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Kota Bogor sendiri atau mungkin pemerintah Kota Bogor sendiri agar PPKM ini tidak menjadi problem di tengah-tengah masyarakat Pak? Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, alhamdulillah di kami kesepakatan antara wali kota dan DPRD, ini kami mencairkan anggaran sekitar 40 miliar untuk warga terdampak secara sosial ekonomi. Memang besarannya tidak besar, 500.000 per kakak gitu ya. Dan dilaksanakan selama 4 bulan. Dan alhamdulillah tadi juga dengan bantuan anggaran dari Kemensos maupun Kemen UKM, ini ada bantuan. Kalau yang UKM itu ada 17.000 penerima, sekitar 2,4 juta sekali bantuan gitu untuk 17.000 warga kami. Kemudian juga untuk BLT APBN yang melalui Kemensos sekitar 79.000. Dan mudah-mudahan ntar untuk 2021 kami harapkan program ini tetap terlaksana ya. Kami akan kawal agar kegiatan penanganan sosial ekonomi bagi masyarakat yang terdampak COVID ini bisa maksimal. Terima kasih. Tapi apakah bantuan sosial seperti bantuan tunai atau mungkin seperti uang gitu Pak, apakah efektif Pak? Apa mungkin ada yang lain Pak bantuannya selain mungkin bantuan uang, atau mungkin ada nggak sih usul-usul dari masyarakat yang terkena dari perekonomian dan pariwisata sendiri? Mungkin selain bantuan uang Pak? Baik, jadi tadi juga sudah saya sampaikan ya, untuk pengusaha hotel dan restoran Kota Bogor mendapatkan hibah sekitar 73 miliar, dan itu dibagi untuk
pengusaha restoran dan hotel yang memang sangat terdampak. Jadi kalau Kota Bogor karena dia penyangga kegiatan di pusat gitu ya. Memang pada hari-hari biasa ini hotel okupansinya mungkin sampai 90% gitu, dan bahkan kalau di hari-hari tertentu okupansi hotel di Kota Bogor ini 100% sudah sampai seperti itu. Cuman karena memang pandemi COVID yang mengakibatkan orang tidak bebas melakukan kegiatan kunjungan, pembatasan, dan lain-lain, sehingga usaha hotel dan restoran sangat terdampak. Sebagai gambaran, sebelum pandemi COVID-19, ini kami mendapatkan pajak hotel dan restoran itu 250 miliar. Dan itu terdiskon 30%-nya ketika pandemi COVID. Dan maksudnya selain tadi BLT untuk masyarakat tidak mampu, untuk pengusaha hotel dan restoran juga mendapatkan insentif dari pemerintah pusat berupa bantuan tunai gitu, tentu dengan syarat-syarat yang diatur oleh Kemenparekraf. Saya dalam hal ini juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kemenparekraf atas bantuannya ke Kota Bogor, sangat mendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi di Kota Bogor. Terima kasih. Dan ini Pak, untuk arahan dari Pak Ridwan Kamil sendiri Pak. Mohon maaf, bisa diulang, suaranya putus-putus Mas. Mohon maaf Pak, mungkin ada arahan khusus dari Pak Ridwan Kamil sendiri Pak untuk Kota Bogor sendiri Pak di dalam meningkatkan pariwisata dan perekonomian. Ya, baik. Salah satu output yang diharapkan dari hibah Kemenparekraf ini, jadi tersosialisasinya bagi pengusaha hotel dan restoran untuk menerapkan standar CHSE, ya, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Jadi kita karena akan ya sudah, mudah-mudahan ya sudah di fase new normal, tentu masalah jaga jarak, menjaga protokol kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga ketika menggunakan jasa hotel dan restoran gitu ya. Kemudian tetap memang masalah kesehatan juga menjadi isu utama di pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah Kota Bogor memang ya kami coba berinovasi dan segala macam agar memang penanganan COVID-19 terutama masalah kesehatan segera. Salah satunya adalah pembangunan rumah sakit lapangan untuk menambah daya tampung pasien di Kota Bogor. Kemudian juga Kota Bogor juga memanfaatkan pinjaman PEN. PEN itu pinjaman pemulihan ekonomi nasional kepada pemerintah pusat dengan total nilai 494, dan mungkin hari ini sedang menunggu approval dari Kementerian Keuangan apakah dana yang diajukan bisa cair semua. Kalau dana ini bisa cair, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa penanganan ekonomi sosial dan
kesehatan, penanganan kesehatan akan berpengaruh pada penanganan ekonomi gitu. Jadi karena keterbatasan harus jaga jarak segala macam, tentu kapasitas restoran dan hotel harus juga dibatasi gitu ya. Tadi harus dipersiapkan dengan standar CHSE. Mungkin itu Mas, terima kasih. Dan terakhir Pak, seberapa optimis Bapak di dalam pemulihan ekonomi dan pariwisata di Kota Bogor sendiri Pak? Kalau optimis harus optimis ya, kita diajarkan orang-orang tua kita bahwa apapun masalah besar yang kita hadapi, tentu kita harus hadapi dengan optimis, dan mudah-mudahan dengan optimisme itu udah menyelesaikan 50% dari permasalahan. Khususnya bidang pariwisata dan ekonomi, saya lihat memang selain memang dampak penurunan pada omset, berkurangnya lapangan pekerjaan, tentu ini merubah landscape pasar di masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita harapkan bisnis yang berplatform digital akan bisa leading ke depannya, dan orang-orang semua terbiasa dengan platform digital marketing, digital online, dan ini menjadi sebuah kebijakan dalam kegiatan-kegiatan kita di dinas-dinas yang ada, khususnya kalau di Bogor adalah Dinas Pariwisata dan budaya serta ekonomi kreatif. Kita harapkan bisa tumbuh ekonomi kreatif sehingga masalah prokes atau protokol kesehatan bisa teratasi ya, tanpa mengurangi omset dan pembeli. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, Bapak Adit, terima kasih Pak atas jawabannya. Nanti mungkin juga ada pertanyaan dari peserta buat Bapak. Terima kasih Pak sekali lagi untuk jawabannya. Oke, saya langsung ke Pak Androy Pak. Halo Pak, selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Ya, boleh disapa dulu Pak para pesertanya. Mungkin ada yang dari Kabupaten Siak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya panggil Bang Adit dari Kota Bogor. Yang saya hormati juga staf dari kementerian dan seluruh pemirsa yang juga lagi menyaksikan live kita tentang membangkitkan perekonomian tentu di bidang pariwisata. Izinkan saya dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kalau Kabupaten Siak ini dijuluki dengan negeri istana. Jadi pusat penyebaran Islam terbesar salah satunya di Sumatera ada di Istana Siak, yaitu Sultan Syarif Qasim di Provinsi Riau. Gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas perkenalannya. Mungkin langsung saja pertanyaannya Pak. Arahan dari Bupati sendiri mungkin kepada Bapak atau mungkin kepada teman-teman jajaran dinas terkait, yaitu pariwisata dan perekonomian. Bagaimana Pak arahannya? Ya, yang pertama Pak Bupati menyampaikan salam untuk seluruh kawan-kawan yang berada di mana saja, termasuk salam hangat dari staf juga dari kementerian. Yang pertama saya ingin menyampaikan kami tentu bangga, rasa bangga kami memiliki Menteri Pariwisata yang berasal dari Provinsi Riau, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang juga berasal dari Provinsi Riau dan tentu asli Pekanbaru, Rumbai. Nah, beliau juga ya tentu tidak lupalah dengan kampungnya provinsi. Ya tentu arahan dari Pak Bupati juga kami berharap melalui staf kementerian dapat menyampaikan ke Bang Sandi bahwasanya kalau bisa dalam waktu dekat juga turunlah ke Provinsi Riau bersama dengan staf, karena kita sama-sama tahu hari ini dengan dijalankannya prokes tentu seluruh bidang pariwisata sangatlah tidak memungkinkan untuk berjalan secara maksimal gitu. Nah tentu arahan Pak Bupati hari ini bersama dengan kami di legislatif tentu membuat wacana bagaimana pariwisata di Kabupaten Siak ini dapat dilirik tentunya bukan saja di nasional di Indonesia tapi di luar negeri. Karena Riau juga sangat berbatas dengan negara Malaysia dan Singapura. Nah, tentu ini sangat melirik
wisatawan yang juga sudah jenuh gitu Mas Haris dengan COVID yang melanda di dunia. Tentu kita juga berharap bukan saja 5 destinasi yang menjadi acuan Presiden, Bali, ya mungkin ada Mandalika di daerah NTB, juga ada Danau Toba dan lain-lain. Kita berharap di provinsi yang mungkin sama dengan sahabat saya Bang Adit, ini menjadi perhatian bagi kita gitu di pariwisata. Tapi kalau tadi staf menyampaikan 5 yang menjadi sangat-sangat prioritas, ya kita juga tahu, sama-sama tahu, karena memang bidang di pariwisata ini sangat menjanjikan income-nya bagi APBN di negara kita. Tapi kita sampai hari ini tidak lupa gitu, bahwasanya negara-negara juga melirik provinsi-provinsi yang dianggap berdekatan dengan negara-negara Malaysia, gitu. Ya seperti Riau, Pekanbaru, juga ada Siak yang salah satunya memiliki sejarah dekat dengan Malaysia gitu. Termasuk Perdana Menteri Malaysia hari ini ya salah satunya adalah keturunan dari orang Siak gitu. Nah ini kan sangat luar biasa kalau kita bisa bekerja sama dengan Perdana Menteri Malaysia yang juga sama-sama memiliki wisata. Dan kita sama-sama itu Perdana Menteri Malaysia keturunan dari Siak gitu. Nah, ini boleh dicek nanti di Google ataupun di apa. Ini sangat unik, kita memiliki kabupaten di Provinsi Riau yang sangat membanggakan. Jadi Bupati juga sudah menyampaikan dengan kami bersama-sama di DPRD tentu ingin bidang pariwisata di Kabupaten Siak ini meningkat. Dan kita sama-sama tahu memang secara APBD kita turun, seluruh kabupaten kota dan provinsi APBD tahun 2021 turun. Nah tentu kita yang dulunya ada Tour de Siak, yang seperti Tour de Singkarak, itu kita tiadakan acaranya hari ini. Kita ada acara Siak Bermardah, kita juga hapuskan dalam APBD tahun 2021 karena tidak memungkinkan untuk kita laksanakan. Ada Gayung, ada destinasi yang lain. Tentu kita hanya berharap satu destinasi yang hari ini menjadi acuan kita di Istana Siak itu. Orang berkunjung ke Istana Siak, inilah yang akan kita promosikan satu-satunya yang bisa. Tapi kalau acara untuk keramaian, Pak Bupati sudah menyampaikan dengan kami di DPRD, tidak memungkinkan untuk kita laksanakan. Kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan yang mengundang orang ramai. Nah, seperti Tour de Siak itu kita hapuskan. Balap sepeda, kalau orang boleh tahu itu balap sepeda yang mengundang beberapa negara kita hapus. Tapi arahan Pak Bupati sampai hari ini hanya bagaimana menjaga protokol kesehatan di pandemi COVID ini, dan kita meningkatkan pariwisata tentu boleh, tapi karena kami Istana Siak, ya kabupaten yang memiliki APBD berasal dari minyak, tentu kami fokus kepada APBD yang menurut kami tidak mengganggu masyarakat. Contohnya ya seperti pariwisata ini juga sangat, sampai hari ini kita sudah tahu sama-sama divaksin, tapi juga sangat membahayakan juga bagi kita di pariwisata yang menurut kita yang ada di Kabupaten Siak. Makanya kita di 2021 tidak terlalu memfokuskan di pariwisata, tapi tetap menjaga destinasi kita seperti Istana Siak dan Benteng Belanda. Itu saja Mas Haris. Dan mungkin Pak, tadi kan sudah berbicara tentang bantuan kepada Bapak Adit dan juga kepada Bapak Ari. Nah mungkin di Kabupaten Siak sendiri bantuan-bantuan apa selain uang Pak yang diberikan kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di sana, dan juga mungkin bantuan terhadap pariwisata yang ada di Kabupaten Siak sendiri Pak. Selain bantuan uang, apakah ada yang lain Pak bantuannya? Ya, kita sampai hari ini untuk pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Siak, kita mencoba bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Siak. Kita punya perusahaan terbesar se-Asia Tenggara, yaitu PT Indiacat Full and Paper, yang hari ini berada di Kabupaten Siak, yang memproduksi kertas, termasuk tisu, paseo, nice, dan yang lain-lain. Dan kita mencoba bekerja sama dengan pihak perusahaan dan juga pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Siak untuk memberikan binaan UMKM produk-produk makanan yang menjadi ciri khas di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Dengan cara apa? Dengan cara jikalau makanan yang sudah kita kemas nanti ini memiliki cita rasa yang baik,
ini memiliki bungkus atau selera masyarakat Indonesia ataupun tentu kita akan mencoba meminta bantuan untuk mempromosikan ke luar negeri gitu. Kalau kita untuk berharap kepada pariwisata, tentu kita juga akan menunggu pandemi COVID ini harus selesai. Nah, baru kita bisa berharap kepada pariwisata. Tentu pariwisata hari ini kita harus beralih. Beralihnya kemana? Ke bidang makanan. Nah, kita Indonesia ini banyak ribuan cita rasa makanan yang sangat disukai oleh pencintanya gitu. Jadi berharap saya, kembali tadi kami berusaha berjuang memberikan bantuan melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. Nah, kita juga mencoba membina UMKM yang ada di Kabupaten Siak dengan cara memberikan penyuluhan, memberikan yang dulu mungkin mereka menjual hanya dari rumah ke rumah, kita akan mempersiapkan tempat khusus bagi UMKM yang ada di Kabupaten Siak, dan mereka bisa menitipkan makanannya di tempat yang sudah kita siapkan dari pemerintah daerah gitu. Dan juga saya hari ini juga alhamdulillah karena membuka sebuah UMKM namanya Rumah AZ. Rumah AZ ini adalah rumah bagi UMKM. Saya mempersilahkan kepada UMKM untuk menitipkan makanannya di tempat yang sudah saya siapkan gitu. Artinya kita tidak saja memberikan bantuan duit, bantuan uang kepada pelaku usaha, tapi kita menyiapkan tempat. Mereka ada yang jual kerupuk cabai, kita persiapkan. Mereka ada yang jual ketan talam durian mungkin, atau mereka ada menjual kue bolu, mereka ada menjual minuman kopi susu, ya kita siapkan kulkasnya, kita siapkan freezernya, atau makan makanan yang tahan lama gitu Mas Aris. Jadi kita bukan saja memberikan bantuan, tapi mereka tidak tahu mau menjual kemana makanannya gitu. Nah kita siapkanlah tempat bagi seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Siak yang mau menitipkan makanannya gitu. Nah kita siapkanlah Rumah AZ namanya, kebetulan rumahnya para UMKM, bagi masyarakat yang ingin membeli makanan cita rasa di seluruh Indonesia ada di sana gitu. Dan juga kita utamakan UMKM yang ada lokal di kabupaten kita. Nah, bukan saja bantuan duit Mas, tapi kita siapkan tempat bagi pelaku usaha yang ada di Kabupaten Siak, ini terkhusus. Gitu. Terima kasih Mas Aris. Dan mungkin Pak ada nggak arahan khusus dari Gubernur Riau sendiri Pak untuk Kabupaten Siak? Karena kan juga Bapak tadi bilang bahwa Kabupaten Siak sangat dekat sekali dengan Malaysia dan juga banyak sekali wisata-wisata yang indah di Kabupaten Siak sendiri. Mungkin ada nggak sih Pak arahan khusus buat Gubernur Riau sendiri Pak bagi Kabupaten Siak? Ya, kebetulan Pak Gubernur Riau saat ini adalah mantan Bupati 2 periode dari Kabupaten Siak Mas Aris. Jadi beliau adalah Bupati 2 periode yang lalu di Kabupaten Siak dan memenangkan Pilgubri pada 2018. Ya tentu gubernur yang sangat tahu kondisi Kabupaten Siak khususnya. Nah arahan daripada Pak Gubernur hari ini, kita coba bekerja sama dengan pemerintah di kabupaten kota. Instruksi dari Pak Gubernur adalah tetap meningkatkan protokol kesehatan gitu. Karena kita sama-sama tahu kita tidak lagi menerima gitu, sangat tidak menerima negara-negara luar untuk berkunjung ke daerah kita. Nah, contohnya seperti bantuan-bantuan yang sampai hari ini kita dengar sama-sama, bahwasanya tidak semua yang mendapatkan bantuan itu. Jadi arahan Pak Gubernur adalah kita tetap menjaga pariwisata, kita tetap menjaga ekonomi kerakyatan kita melalui wisata, tapi utama keselamatan nyawa masyarakat di Provinsi Riau, itu arahan Pak Gubernur. Nah, karena Pak Gubernur juga sehari ini kondisinya juga kita sama-sama mari berdoa, menitipkan doa kepada Pak Gubernur, semoga segera diberikan kesehatan, karena Pak Gubernur Riau dinyatakan beberapa bulan yang lalu positif corona dan hari ini belum bisa melaksanakan kegiatan di Provinsi Riau sebagai gubernur dan masih dihandle oleh Pak Wakil Gubernur. Nah kita berharap Mas, Pak Gubernur cepat sembuh
cepat diberikan kesehatan, dan beliau segera dapat menyelesaikan pekerjaannya, terutama meningkatkan protokol kesehatan dan pariwisata yang ada di Riau ini. Tapi arahan Pak Gubernur adalah beliau meminta kepada seluruh masyarakat Riau tetap menjaga protokol kesehatan, dan beliau mengutamakan meningkatkan pariwisata, tapi nyawa dan keselamatan tentu beliau harus pikirkan. Itu arahan Pak Gubernur. Mungkin terakhir Pak, untuk Bapak sendiri, seberapa optimis Bapak untuk pemulihan pariwisata yang ada di Kabupaten Siak, dan juga mungkin boleh Pak kasih tahu anggaran untuk Kabupaten Siak sendiri di dalam memulihkan perekonomian dan pariwisata Pak. Terakhir untuk pertanyaan Bapak. Ya, terima kasih Mas Haris. Saya menitipkan salam kepada Pak Sandiaga melalui staf kementerian. Kami berharap ada surat edaran ataupun pemberitahuan yang diberikan kepada kami di kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Siak, yaitu tentang tata cara ataupun pemulihan ekonomi pariwisata khususnya bagi UMKM. Karena kita sama-sama tahu, Mas, ini saya terakhir karena kita juga mau masuk sesi yang berikutnya. Saya ingin menyampaikan kepada Mas Staf, nanti insya Allah saya juga akan berkunjung ke kementerian, memintalah jurus-jurus agar kami juga dapat bertahan selama pandemi ini, khususnya di pariwisata. Nah, terkait dengan anggaran, tentu ingin saya sampaikan, karena tadi saya sampaikan di awal, seluruh kegiatan pariwisata kami itu sepakatan antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk dihapus sementara dan ditunda sampai kondisi memungkinkan. Artinya tentu anggaran pariwisata sangat turun pada tahun ini, yang dulunya bisa mencapai 10-20 miliar dalam setiap kegiatan yang kami buat secara nasional dan internasional. Dan tentu sekarang kita hanya berharap kepada kegiatan membina pariwisata yang ada di daerah lokal, yaitu untuk orang berkunjung ke Istana Siak saja. Tapi membuat acara Istana Siak seperti kegiatan event-event sepeda dan lain-lain tidak kita adakan dulu pada tahun 2021, tapi khususnya anggaran untuk pembinaan dan meningkatkan menjaga kelestarian lokal pariwisata kita anggap kita masih mampu. Nah, anggaran ini kita buat sekitar 2-3 miliar, dan tentu ini hanya untuk perawatan-perawatan di tempat-tempat pariwisata seperti Istana Siak, Benteng Belanda, Makam Sultan, Turap, dan juga tempat-tempat wisata seperti Makam Putri Kacang Mayang dan lain-lain. Nah, tentu yang terkait dengan kegiatan lain anggarannya kita hapus. Nah, anggaran untuk 2021 ini hanya 2-3 miliar saja yang kita siapkan untuk meningkatkan kegiatan dan menjaga pariwisata kita tetap asri dan tetap dapat dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan baik dari negara sendiri ataupun mancanegara. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan nanti Pak Menteri Pariwisata yang juga berasal dari Provinsi Riau melalui staf khusus yang hadir pada siang hari ini dapatlah menyampaikan kepada Bang Sandiaga agar kembali bisa bersilaturahmi kepada kami masyarakat Riau, karena kami juga butuh uluran dari Pak Menteri Pariwisata. Halo Pak Android. Oke, baik, mungkin kondisi sinyal Pak Android lagi bermasalah, dan juga mohon maaf Ibu Lesti tidak bisa hadir karena ada kegiatan beliau di DPRD sendiri. Oke, baik, tinggal Pak Ari dan juga Bapak Aditya yang masih join di Google Meet sendiri. Sambil menunggu Pak Android terhubung kembali, buat para peserta ada yang mau menanyakan kepada kedua pembicara, yaitu Bapak Ari sebagai staf Kementerian Ekonomi dan Pariwisata, dan juga Bapak Aditya. Ada yang mau bertanya langsung kepada kedua pembicara? Saya persilakan untuk menghidupkan suara.
Untuk Mas Ikomang, boleh bertanya langsung, Mas. Halo? Oke, untuk Kak Renaldi boleh silakan open mic Kak Renaldi. Saya persilakan untuk Kak Renaldi. Halo Mas Renaldi, boleh bertanya langsung Mas? Open mic bisa? Halo? Ya, Mas Renaldi boleh bertanya langsung Mas? Mas Aris, Ya, iya Mas Pak. Aris, Oke. saya mohon izin Mas Aris, Ya, mungkin tidak bisa melanjutkan acara kita, karena oke kebetulan baik. saya izin memotong karena kebetulan hari ini bertepatan dengan ulang tahun partai Gerindra, dan jam 2.30 ini saya ada acara untuk mengikuti acara sosial. Jadi saya mungkin menitipkan salam dan terima kasih kepada Mas Aris sudah memberikan kesempatan dan tidak dapat menyelesaikan, permohonan maaf saya sebesar-besarnya tidak dapat menyelesaikan acara ini gitu. Jadi saya mohon maaf karena sudah ditelepon ada acara partai dan harus hadir. Saya mohon izin dan salam untuk semua Bang Adit di Bogor, staf kementerian dan seluruh pemirsa yang hadir. Selamat dan sukses, Bang. Ya. Ya, baik Pak Android, selamat ulang tahun juga buat Partai Gerindra dan juga supaya Partai Gerindra semakin sukses terus dan juga semakin mendengarkan suara rakyat. Sampaikan salam juga kepada petinggi-petinggi Partai Gerindra, Pak. Sampaikan salam dan mohon maaf bila ada kekurangan selama acara, Pak. Terima kasih Pak Android. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, buat teman-teman, tadi ada yang mau bertanya, Mas Renaldi? Atau mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya langsung, Pak, Pak Ari dan juga Pak Aditya. Ini Pak, kan juga adaptasi terhadap kementerian baru yaitu Bapak Sandiaga Uno. Mungkin bagaimana sih Pak adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah Bogor dan mungkin juga dari staf kementerian agar supaya kebijakan-kebijakan yang baru dibuat oleh Bapak Sandiaga Uno ini bisa berjalan secara efektif, tapi tidak adanya kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi. Kan kita kan juga pastinya dalam sebuah kebijakan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi di dalam memulihkan perekonomian dan pariwisata. Mungkin Bapak Ari, Pak, bagaimana Pak supaya bisa beradaptasi dengan kebijakan menteri yang baru sekarang ini, Pak? Ya, jadi kalau beradaptasi dengan kebijakan yang baru tentu saja kita harus selalu siap gitu, karena bagaimanapun juga pada dasarnya program kerja itu kan sebenarnya sudah diterapkan atau sudah direncanakan biasanya setahun sebelumnya gitu. Jadi kita saat ini tinggal bagaimana melaksanakan apa yang telah direncanakan, semua program dan kegiatan di bidang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Itulah mengapa kemudian kita tentu saja tetap
mempertimbangkan atau memperhatikan arahan dari Menteri dalam hal ini. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus melakukan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Itu sebenarnya yang harus kita perhatikan terus dalam melakukan kegiatan kita. Sehingga nantinya ketika kita melakukan kegiatan yang beradaptasi itu, kita mampu tetap menjalankan protokol kesehatan agar dalam penerapan program kerja tersebut nantinya masalah keselamatan dan kesehatan tetap jadi yang utama. Karena sekali lagi kita juga punya program sertifikasi CHSE, tadi disebutkan juga bahwa sebenarnya setiap destinasi wisata nanti, khususnya di usaha-usaha ekonomi pariwisata dalam hal ini, seperti perhotelan dan restoran, itu kita sarankan atau kita himbau untuk ikut program sertifikasi CHSE atau kalau bahasa Indonesianya itu keempat, kesehatan, keselamatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan. Sehingga nanti kalau mendapat kita verifikasi ternyata sudah memenuhi syarat, kita berikan sertifikasi, nantinya mereka itu akhirnya bisa menimbulkan kepercayaan bagi publik, khususnya wisatawan, untuk datang atau menjadi konsumen di usaha tersebut. Terus lalu kemudian inovasi, kita harus melakukan terus inovasi-inovasi terbaru, bagaimana misalnya pariwisata nanti transformasi digital, itu harus dijalankan, misalnya reservasi online, supaya tidak menghindari kerumunan dalam dalam melakukan pembelian tiket masuk misalnya. Nah, itu juga harus dilakukan inovasinya. Dan tentu saja melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, inilah kemudian yang harus kita adaptasi untuk melaksanakan program-program dan kegiatan kerja kita, menyesuaikan dengan kebijakan atau arahan dari menteri yang baru. Mungkin Bapak Aditya boleh menambahkan, Pak, bagaimana caranya supaya pemerintah Bogor sendiri beradaptasi dengan kebijakan menteri yang baru sekarang ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya lihat Kemenparekraf nanti bisa menjadi salah satu leading sektor pemulihan ekonomi dan pariwisata, karena di bawah Kemenparekraf terutama pengembangan ekonomi kreatif ke depan mungkin bisa kita lebih kembangkan secara optimal. Dan saya juga mengusulkan agar memang tetap anggaran hibah pariwisata seperti tahun lalu, mudah-mudahan 2021 tetap dilaksanakan, karena memang ini bisa menambah banyak dari perekonomian masyarakat. Karena memang situasinya adalah COVID-19, di mana orang tidak bisa bebas berkumpul. Kemudian tentu saja kalau di Kota Bogor karena jenis pariwisatanya adalah alam dan wisata kuliner, tentu yang bersangkutan harus hadir di situ gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi. Karena memang ada tempat-tempat kalau di Bogor itu hanya enak misalnya makanan tertentu kalau dimakan di sana gitu, kalau dibungkus atau digojek atau gosen akan berbeda gitu. Tentu hal-hal ini akan mudah-mudahan kita berkolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat gitu, agar khususnya pemulihan ekonomi di bidang ekonomi kreatif ke depan akan lebih maju lagi gitu, berbasis digital, kemudian reservasi online yang sudah disebutkan, dan bisa mengurangi tingkat interaksi secara face to face gitu. Itu saja Mas, terima kasih. Oke, ini juga ada dari pertanyaan dari peserta. Mungkin visi ke depan untuk 5 tahun ke depan untuk pariwisata dan perekonomian sendiri bagaimana untuk Bapak Ari, Pak? Iya, sisi ke depan tentu saja ini sesuai dengan visi Presiden juga, bahwa pariwisata itu diarahkan agar
menitik beratkan atau memprioritaskan kepada quality tourism atau pariwisata yang berkualitas seperti saya jelaskan tadi, dan tentu saja mendukung kelestarian lingkungan karena ini yang penting. Itu visi jelas dari mulai periode pertama kabinet yang baru ini gitu ya. Jadi seperti hal itu, sehingga nantinya harapan kita pariwisata itu bukan hanya bisa menyumbangkan devisa kepada perekonomian nasional, tapi juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya. Mengingat bahwa di Indonesia saat ini itu soal kelestarian lingkungan dalam hal ini alam gitu ya, itu menjadi juga satu nilai jual yang berpotensi kepada wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Mengingat ke depan trennya adalah orang berwisata di alam terbuka serta memperhatikan kultur atau budaya masyarakatnya. Itulah mengapa kemudian titik beratnya di kelestarian lingkungan tadi untuk menunjang pariwisata yang berkualitas tersebut sangat penting menjadi visi dan misi utama pariwisata ke depan. Dan mungkin untuk Bogor sendiri Pak, bagaimana Pak, Bapak Aditya, visinya 5 tahun ke depan Pak? Kalau Bogor tentu visi misi yang digunakan adalah visi misi wali kota ya Mas ya. Jadi kalau visi wali kota di Kota Bogor ini kan untuk 5 tahun ke depan ini menciptakan Bogor menjadi kota ramah keluarga dengan bermisikan agar orang-orang Kota Bogor sehat, cerdas dan sejahtera. Tentu kalau dilihat mungkin kalau untuk sebenarnya Bogor ini secara pemasukan untuk pendapatan dari sektor pariwisata sudah cukup tinggi. Mungkin kalau saya lihat kedua lah di samping pajak PBB T2 dan BPHTB, ini sebenarnya bisa dikembangkan lebih optimal lagi. Tentu saja mungkin dengan daya dukung pusat dan provinsi. Karena kalau hanya mengandalkan anggaran Kota Bogor, ini cukup terbatas ya, karena setahun saja mungkin APBD kami hanya 2,5 triliun gitu ya, dan sebagian mungkin sudah 50% untuk belanja tidak langsung. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan menteri yang baru, pengembangan Bogor menjadi salah satu kota dengan destinasi yang cukup bisa diprioritaskan, karena memang sebetulnya presiden sekarang tinggal di Kota Bogor. Ini jadi mudah-mudahan jadi kredit point sehingga anggaran-anggaran yang ada di pusat bisa ditarik ke Kota Bogor. Ada beberapa perencanaan yang mungkin masih tertunda, seperti pembuatan tram gitu ya, kemudian penambahan jalur kereta, kemudian revitalisasi beberapa pusat pariwisata yang membutuhkan dana yang sangat besar. Ini itu Mas, terima kasih. Dan ini juga ada pertanyaan dari peserta buat kedua para pembicara. Mungkin usaha bisnis online itu dapat membantu perekonomian Indonesia di tengah pandemi ini Pak. Boleh Pak Ari Pak menjawab Pak? Ya, kalau kita bicara bisnis online, ya tentu saja kita bicara tentang ekonomi digital ya. Dalam hal ini memang pemerintah pada tahun kemarin itu sudah sejak tahun lalu itu sudah punya prioritas bagaimana UMKM itu bisa melakukan transformasi digital karena potensinya besar sekali. Menurut menurut kajian dari Google saja itu kita potensinya itu sekitar 125 miliar US dollar ekonomi digitalnya di tahun 2025 gitu. Karena melihat pertumbuhannya, pertama penduduk Indonesia sangat besar sekali, pengguna internetnya juga sangat besar sekali, sehingga disinilah kemudian menjadi satu potensi untuk ketika bisnis online tersebut dijalankan itu bisa punya potensi ekonomi yang besar.
masuk ke pasar digital gitu. Dalam artian kita membantu fasilitasi mereka masuk ke platform-platform digital yang sudah ada seperti Tokopedia, Bukalapak, apa namanya Blibli dan lain-lain itu yang sudah besar tersebut, dan ternyata berdasarkan UMKM dalam hal ini gitu yang mau bertransformasi secara digital nantinya usahanya tentu saja kali untuk peningkatan perekonomian mereka dan pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Dan mungkin Bapak Aditya boleh menambahkan Pak, apakah bisnis online mungkin yang ada di Kota Bogor sendiri sangat berdampak untuk memulihkan perekonomian atau mungkin apa namanya untuk membantu pemerintah Kota Bogor sendiri Pak? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya untuk bisnis online belum semua jenis bisnis yang memang terupgrade dengan digitalisasi platform gitu ya. Mungkin industri makanan mengalami kenaikan, kesehatan mengalami kenaikan, tapi yang salah satu mungkin yang cukup sulit didorong adalah pariwisata, karena dengan pariwisata kan salah satu yang bisa meningkatkan omset adalah kehadiran konsumen di lokasi. Sementara dengan masa pandemi ini cukup terbatas gitu ya. Dan makanya saya tadi sampaikan memang khusus kepariwisataan ini tetap harus dibantu baik sama pusat sama provinsi agar mereka tetap bisa berkembang karena jauh sekali penurunannya gitu. Sementara mungkin industri makanan online yang sedang naik, yang salah satu juga yang naik adalah game online dan naik itunya gitu. Atau tontonan online juga naik gitu. Sementara mungkin pariwisata di Bogor ini kan ada beberapa lokasi yang memang orang makan, orang belanja cari suasana, nggak dapat suasananya kalau dia belanja online. Nah, mungkin ini bisa menjadi kebijakan kita nanti terkait dengan pemulihan ekonomi dan pariwisata ke depannya. Oke, mungkin bagi teman-teman ada yang mau bertanya langsung kepada kedua pembicara, saya persilakan. Mungkin ada yang mau menyampaikan keluh kesah kepada kedua pembicara terhadap perekonomian dan pariwisata. Saya persilakan langsung menghidupkan suara. Oke, selamat siang Mas Haris. Selamat siang. Ya, selamat siang Mas Haris. Ya, oke, Mas. Saya mau bertanya dengan Pak Ari, apakah perekonomian di tahun 2021 ini bisa maju dan kenapa perekonomian Indonesia sebelumnya merosot? Bisa dijawab Pak Ari? Terima kasih. Halo? Ya, boleh dijawab langsung Pak. Ya Pak, boleh dijawab dulu Pak. Bapak Aditya dan Bapak Aditya dulu Pak. Terima kasih Mas Renaldi atas pertanyaannya. Iya, sama-sama Mas. Ke Pak Ari itu. Oh, ke Pak Ari. Mohon maaf. Ke Pak Ari. Sorry, maaf. Tadi saya terputus. Bisa diulang nggak pertanyaannya?
Mungkin Mas Renaldi boleh mengulangi pertanyaan tadi, karena juga saya terputus sinyalnya. Oke, selamat siang Mas Karis, Mas Hari, selamat siang. Iya. Saya mau bertanya, Mas, apakah di tahun 2021 ini perekonomian bisa bangkit? Karena sebelum-sebelumnya saya lihat perekonomian Indonesia menurun gitu. Bisa dijawab, Mas? Terima kasih. Iya, oke, saya jawab langsung ya. Jadi kalau menurut kita lihat grafik yang disampaikan oleh Menteri Keuangan maupun BI gitu ya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi itu masih minus gitu di bawah, tapi kemudian pertumbuhan ekonominya cukup meningkat gitu. Jadi minusnya itu berkurang gitu. Tadinya minusnya -5, sekarang -2 gitu terus. Akhirnya semakin mudah-mudahan sih dalam beberapa periode tertentu gitu, ini kita bisa positif kembali gitu. Dan kita harus optimis karena memang ternyata Indonesia ini termasuk yang dianggap paling kuat ekonominya, paling bertahan gitu dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang jelas-jelas apalagi negara maju ya, negara maju sangat terdampak sekali gitu ya, karena mereka sangat menggantungkan pada impor gitu, di mana ekspor impor, di mana mereka kemudian ketika mereka tidak bisa mengekspor produk-produknya ke Indonesia, kemudian jadinya terhambat, terus kemudian mereka minusnya sangat besar sekali, sedangkan kita yang banyak UMKM-nya, yang produk-produknya sebenarnya banyak juga dikonsumsi lokal gitu ya, sehingga tidak perlu menggantungkan pada ekspor impor, pada akhirnya mampu bertahan gitu, sehingga minusnya nggak terlalu banyak gitu dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, jadi ketika kita mau nanti situasinya mulai normal dengan adanya program vaksinasi nantinya, ya insya Allah saya yakin sekali, kita optimis gitu bahwa pertumbuhan ekonomi akan kembali positif dan Indonesia akan kembali baik kembali perekonomiannya. Oke, baik Pak Ari, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga sekali lagi buat Mas Renaldi atas pertanyaannya. Dan tadi ada pertanyaan yang menanyakan bahwa kalau misalnya perekonomian ataupun pariwisata di Bogor sendiri dan di daerah-daerah Indonesia sendiri turun dan mengalami krisis, itu bagaimana Pak solusinya? Ini kan kita juga pasti tidak pungkiri Pak, bahwa nanti tiba-tiba perekonomian dan pariwisata itu bisa turun sangat drastis di dalam perekonomian dan pariwisata. Boleh dijawab dulu Pak Aditya, untuk di Bogor sendiri Pak, kalau kemungkinan ini bisa terjadi? Baik ya, terima kasih. Jadi situasi pandemi COVID-19 sudah pasti kita mengalami penurunan dari sektor ekonomi dan pariwisata. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bereaksi dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan berupa program di pemerintah Kota Bogor yang mudah-mudahan bisa mengurangi laju penurunan gitu. Ya, kita harapkan dengan misalnya tadi arahan dari Kemenparekraf untuk sertifikasi CHSE ini bisa kembali menaikkan pangsa pasar pariwisata. Karena memang kalau pendapat saya sangat kasuistis dengan Kota Bogor, mungkin bisa berbeda dengan kota lainnya ya gitu. Namun yang kami rasakan di Kota Bogor, pandemi COVID-19 sudah pasti 30% dari pendapatan asli daerah kami berkurang, dan memang berkurangnya cukup besar dari sektor pariwisata. Yang bisa kita lakukan mungkin kembali
ini harus memang kolaborasi seperti yang disampaikan Pak Arif tadi ya, bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Bogor ini berkolaborasi sehingga bisa jadi ada karena landscape pasar berubah gitu, landscape pasar yang tadinya orang pesannya offline lebih banyak online, nah tentu ada penyesuaian juga gitu, dengan digitalisasi ekonomi tadi gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi ada beberapa subsektor dari pariwisata itu sendiri yang turun gitu ya. Tapi diharapkan juga ada yang naik gitu ya. Karena tentu saja di mana ada ada keterbatasan, ada krisis, pasti di situ juga menciptakan peluang-peluang baru. Dan mudah-mudahan dengan kolaborasi kita bersama, peluang-peluang baru itu kita bisa optimalkan sehingga memulihkan perekonomian masyarakat. Kita ambil contoh, mungkin kasus ojek online dan ojek pangkalan gitu ya. Ini salah satu bukti bahwa transformasi digital itu pasti ada yang ditinggalkan nantinya atau berkurang gitu. Tapi di subsektor pariwisata yang lain meningkat. Dan kita harapkan hal-hal yang semisal dari tidak hanya ojek online ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan tentunya kalau kami di Kota Bogor karena memang perbatasan anggaran, kami nanti insya Allah akan kolaborasi dengan provinsi dan pusat untuk melakukan penanganan ini. Itu saja Mas Haris, terima kasih. Dan mungkin Pak Ari, Pak, boleh ditambahkan Pak, kalau misalnya krisis ekonomi atau mungkin terjadi penurunan yang sangat drastis Pak di daerah Indonesia Pak. Halo Pak Ari. Maaf Haris, gimana? Ya, ini kan tadi kan ada pertanyaan dari peserta bahwa kalau misalnya ekonomi dan pariwisata mengalami penurunan yang sangat drastis di masa pandemi ini, mungkin ada nggak solusi dari Bapak sendiri dan juga Bapak Sandiaga Uno untuk mengatasi hal seperti ini Pak? Kan kita juga nggak bisa pungkiri, tapi kita mendoakan yang terbaik buat perekonomian dan pariwisata. Tapi kan pastinya ini kemungkinan ini bisa terjadi Pak. Bagaimana antisipasinya? Ya, ini memang sudah terjadi gitu ya, namanya penurunan di sektor pariwisata itu jelas sudah terjadi. Karena pariwisata adalah sektor yang terdampak paling pertama kali dan paling berat. Jadi dulu saja waktu tahun lalu itu kita devisanya bisa mencapai sekitar 20 miliar US dollar gitu ya dari devisa, dari pendapatan pariwisata. Tapi sekarang tahun lalu ini tahun 2020 itu paling sekitar 3-4 miliar US dollar. Jadi sangat terdampak sekali gitu ya. Nah, yang saat ini dilakukan Kemenparekraf adalah sebenarnya bagaimana kita membuat pelaku usaha yang terdampak ini bisa bertahan gitu ya, bisa survive. Makanya itulah kenapa kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang membuat teman-teman pelaku usaha ini bisa survive. Salah satunya tadi yang disebutkan Pak Aditya adalah soal hibah pariwisata. Jadi kemarin itu kan kalau kita makan di hotel atau restoran itu ada namanya pajak hotel dan restoran gitu ya, yang selama ini itu dibebankan kepada pengusaha hotel restoran untuk membayar kepada pemerintah daerah. Nah, saat ini kita kembalikan. Jadi apa yang dipungut dari hotel dan restoran tersebut kita kembalikan kepada daerah untuk dibagikan kembali kepada pelaku usaha dan restoran tersebut, sehingga mereka bisa mengelola dananya tersebut dalam rangka mengembalikan perekonomian di usahanya tersebut. Termasuk juga kita punya program bantuan langsung tunai, kemudian punya program bantuan insentif pemerintah untuk modal usaha, membantu juga memfasilitasi pinjaman lunak, memfasilitasi restrukturisasi usaha, dengan tujuan adalah agar nantinya teman-teman di pelaku usaha di sektor pariwisata khususnya itu bisa survive, bertahan sampai nantinya situasi normal kembali. Baru kemudian nanti setelah itu kita mencoba memperbaiki infrastruktur dasar tadi yang saya sampaikan. Jadi bagaimana selama ini mungkin karena kesibukan kita mengelola pariwisata, kita abai atau lupa untuk memperbaiki
sarana prasarana yang dasar seperti toilet misalnya. Nah, itu yang juga kita perbaiki. Sehingga harapan kita nantinya kalau situasi sudah normal kembali dengan program vaksinasi yang berhasil, pada akhirnya destinasi wisata di berbagai daerah tersebut siap untuk menyambut kedatangan wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Demikian. Oke, baik Pak Ari, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada terakhir pertanyaan buat peserta untuk menanyakan langsung, saya persilakan. Dan juga mungkin ada keluh kesah terhadap mungkin yang terdampak bagi perekonomian dan pariwisata. Boleh, saya persilakan terakhir. Oke, baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari peserta, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sendiri, Pak. Habis itu acara ini akan ditutup oleh host. Terakhir buat saya, Pak, ini sampai kapan, Pak, corona ini, Pak, dan juga apa ya, Pak ya, kita kan juga sebagai masyarakat yang awam ini, Pak, yang tidak duduk di pemerintahan ini, bolehlah, Pak, dikasih harapan-harapan yang betul-betul buat masyarakat Indonesia ini, bahwa kita ini bisa bangkit untuk perekonomian dan pariwisata, dan juga beri keyakinan juga kepada masyarakat, Pak, terhadap vaksin, karena kan juga di media sendiri banyak media-media yang tidak bertanggung jawab dalam menyampaikan vaksin sendiri, bahwa vaksin sendiri sebagai bisnis pemerintah, dan mungkin hal-hal yang mungkin hoax mungkin di tengah masyarakat sendiri. Boleh, Pak, beri keyakinan kepada masyarakat sendiri, Pak, supaya masyarakat ini bisa optimis terhadap bangsa ini, bahwa ekonomi dan pariwisata dan juga vaksin yang diberikan kepada masyarakat itu bisa memberi harapan baru buat Indonesia sendiri, Pak. Boleh, Pak Ari sendiri? Ya, jadi memang kalau ditanya kapan berakhirnya COVID-19 pandemi ini, tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti gitu ya. Tapi bisa dipastikan bahwa pemerintah ini komitmen untuk memberikan vaksin gratis, itu satu gitu ya, bahwa Presiden sudah komit untuk memberikan vaksin gratis kepada seluruh warga negara Indonesia. Dan program vaksinasi ini diharapkan bisa tuntas tahun 2021 ini gitu, karena targetnya memang selesai tahun 2021 ini semua warga negara Indonesia itu bisa divaksinasi. Apakah program vaksinasi ini akan menyelesaikan pandemi? Belum tentu gitu, karena memang program vaksinasi ini adalah hanya salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan juga tetap harus dijaga. Jadi bukan berarti bahwa kalau nanti teman-teman di sini misalnya dapat vaksin, itu sudah bebas untuk melakukan tindakan apapun. Nggak pakai masker, berkerumun, nggak bisa. Tetap saja sampai suatu periode tertentu kita harus menjaga tetap protokol kesehatan gitu, 3M itu gitu ya, tetap harus dijaga. Sampai nanti benar-benar ketika kita evaluasi vaksinasi tersebut ternyata efektif dan optimal hasilnya, itu baru nanti kita bisa situasi normal kembali. Karena sangat tergantung juga pada bagaimana teman-teman kita di berbagai negara dalam hal ini juga menjalankan itu gitu. Karena kan dunia ini tidak bisa sepotong-sepotong, ya tidak bisa dipisah-pisah per negara. Jadi dengan begitu kalau misalnya nanti semua program vaksinasi telah dilakukan di seluruh dunia gitu, telah berhasil dilakukan di seluruh dunia, maka harapan kita perjalanan lintas batas negara itu bisa berjalan dengan baik lagi tentunya. Nah, disinilah kemudian mungkin kita akan punya secercah harapan gitu ya, untuk supaya nantinya situasi bisa normal kembali gitu. Karena itu sekali lagi nggak bisa situasi atau kondisi ini bisa normal atau bisa pulih tanpa peran serta dari masyarakat juga. Karena pemerintah ini walaupun kita sudah melakukan berbagai upaya tersebut, tidak akan mungkin bisa berhasil kalau tidak ada peran serta masyarakat. Itulah mengapa kalau saya ditanya, kenapa misalnya banyak program-program pemerintah, contohnya protokol kesehatan 3M itu tidak jalan di masyarakat. Nah, karena memang dalam melaksanakan sistem protokol kesehatan ini
ada 3 hal yang harus berjalan dengan baik, yaitu aparatnya dalam hal ini, regulasinya, dan juga budaya masyarakatnya gitu. Jadi nggak bisa menggantungkan pada regulasinya saja atau aparatnya aja yang menjaga protokol kesehatan, tapi juga masyarakatnya juga harus berpartisipasi untuk bisa secara sadar untuk ikut menjaga protokol kesehatan ini supaya dilaksanakan dengan baik gitu. Karena kalau tidak begitu, pada akhirnya nantinya kita semua akan menanggung beban pandemi yang berkepanjangan gitu. Terus banyak karena tidak adanya kesadaran untuk sama-sama menjaga supaya protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat, secara baik oleh semua pihak gitu. Jadi jangan sampai nantinya hanya bergantung pada regulasi, pada aparat pemerintah, tapi masyarakatnya sendiri tidak punya kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ditanya komitmen pemerintah, kita pasti akan full komitmen untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia gitu. Tapi bagaimana kemudian partisipasi dari masyarakatnya ini, nah ini juga salah satu kunci supaya kita bisa segera kembali kepada situasi normal kembali sehingga perekonomian bisa kembali normal. Demikian. Terima kasih. Oke Pak Ari, terima kasih. Untuk Bapak Adit Pak, boleh Pak terakhir Pak beri harapan kepada masyarakat sendiri Pak terhadap perekonomian dan pariwisata dan juga vaksin Pak. Baik, terima kasih. Saya pikir yang sudah disampaikan Pak Ari sudah mewakili kita semua terhadap masalah vaksinasi. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit dari sisi yang lain. Jadi kita harus selalu berpegangan bahwa adanya krisis juga menciptakan peluang-peluang baru. Jadi saya sampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini merubah landscape pasar gitu ya. Mendorong orang untuk lebih aktif dalam menggunakan digital ekonomi. Dan tentu peran ekonomi kreatif dan peran entrepreneurship ini ke depan juga sangat dibutuhkan, dan ini juga harus kita secara pemerintah daerah, pusat dan provinsi juga harus melaksanakan komitmen untuk berkembangnya ekonomi kreatif dan entrepreneurship. Saya yakin yang di sini rata-rata muda-muda, nah justru nanti yang bisa melihat peluang apa di pandemi COVID-19 ini gitu ya. Saya yakin COVID-19 ini juga akan menghasilkan, ya memang menghasilkan pengangguran baru, tapi juga sepertinya akan menghasilkan orang-orang kaya baru gitu dengan jiwa entrepreneurship dan ekonomi kreatif. Dan ya kita harapkan kolaborasi khususnya di ekonomi kreatif akan menjadi leading sektor dalam pemulihan ekonomi, dan pemulihan ekonomi nasional gitu ya. Ini menjadi keyakinan saya bahwa terutama yang berjiwa muda, karena memang ini modalnya hanya kreativitas, modal hak kapital ini belakangan gitu ya, modal duit, modal lahan ini justru di bawah gitu ya. Justru yang diperlukan sekarang adalah modal kreativitas, modal ide, modal networking, dan mudah-mudahan yang kita semua di sini bisa menyambut, merubah situasi krisis menjadi situasi yang menguntungkan. Dan tentu saja kita juga berharap penanganan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah juga tetap harmonis, sehingga kalau kami berprinsip bahwa memang nyawa warga Indonesia adalah nomor satu, karena yang harus diselamatkan itu nyawanya gitu, baru kemudian ekonominya. Kalau kita tidak berhasil menyelamatkan nyawa, tentu nggak berguna bagi yang tidak tertolong. Itu adalah pengembangan ekonomi yang kita lakukan. Sehingga dari sini prioritas kita, saya lihat di Bogor juga alhamdulillah dengan dukungan masyarakat, pemerintah kota, dan DPRD, ini alhamdulillah penanganan kesehatan juga diutamakan, tapi tanpa meninggalkan pemulihan ekonomi, dan tetap
meyakini bahwa insya Allah pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan pelaku-pelaku ekonomi bisa survive dengan situasi ini dan melahirkan orang-orang kreatif baru yang akan menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Ari dan Bapak Aditya. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di acara seminar online kali ini. Dan saya harap gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh kementerian sendiri, pemerintah Kota Bogor, dan mungkin pemerintah daerah lainnya, berharap bisa membantu sedikit demi sedikit perekonomian dan pariwisata yang ada di Indonesia sendiri. Dan salam juga Pak untuk Pak Menteri yang baru, selamat bertugas buat Pak Sandiaga Uno. Semoga Pak Sandiaga Uno juga bisa bekerja sama juga dengan pemerintah daerah lainnya supaya kita bisa bangkit di dalam perekonomian dan pariwisata. Dan buat teman-teman peserta juga terima kasih sudah hadir di seminar online. Pesan saya tetap jaga protokol kesehatan, kita bantu pemerintah karena di media sendiri kita dengar bahwa kasus positif COVID-19 itu semakin meningkat, bukan semakin menurun, dan angka untuk pasien di rumah sakit saja sudah membludak di daerah kota-kota besar ataupun daerah-daerah lainnya. Ayo kita bantu pemerintah dan juga jangan sampai kita melanggar protokol kesehatan sendiri. Dan buat para peserta juga akan ada seminar lagi untuk tanggal 13 Februari 2021 hari Sabtu dengan tema mungkinkah gempa megatrust terjadi. Oke. Dan sebelum saya kembalikan kepada host, teman-teman bisa memberikan foto atau mungkin mengabadikannya supaya menjadi kenang-kenangan buat teman-teman sendiri. Saya berikan waktu 1 menit dan juga nanti habis itu langsung ditutup oleh host Jessica. Baik. Dipersilakan untuk on cam semuanya dan dipersilakan mengabadikan momennya masing-masing. Oke, untuk dari kita pandu ya. 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin yang udah lama di sini, ya kita sama-sama tahu kalau COVID itu nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Tapi kita sama-sama berharap di sini semoga COVID itu segera selesai untuk membangun perekonomian dan pembangunan Indonesia lebih baik lagi. Oke, untuk teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom, ruangan Google Meet. Mohon izin. Terima kasih. Terima kasih. Aditya. Terima kasih. Diskusi lagi Pak Ari. Sip. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum.